Sidang mediasi dengan register perkara nomor 23 garis miring SID BPSK garis miring 2 garis miring 2020 yang mempertemukan pengadu atas nama Syahrul Gunawan dengan teradu pihak menerima properti yang diwakili direkturnya atas nama Insinyur Budi Santoso, Sarjana Ekonomi, Selasa 28 Januari 2020 segera dimulai. Pihak silakan menempati tempat yang telah disediakan. Majelis BPSK memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin, disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang mediasi dengan register perkara nomor 23 garis miring SID BPSK garis miring 2 garis miring 2020 yang mempertemukan pengadu atas nama Syahrul Gunawan dengan teradu pihak menara properti yang diwakili direkturnya atas nama Insinyur Budi Santoso, Sarjana Ekonomi, Selasa 28 Januari 2020. Kita mulai. Baik, kami Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kota Malang telah membaca pengaduan secara tertulis nomor 55 garis miring FP BPSK garis miring 1 garis miring 2020 tertanggal 20 Januari 2020 antara Syahrul Gunawan sebagai pengadu dengan Insinyur Budi Santoso, Sarjana Ekonomi sebagai teradu dari pihak menara properti yang telah daftarkan di sekretariat pada tanggal 22 Januari 2020. Setelah mempelajari dan memperhatikan pengaduan dari pengadu, maka pada hari ini telah disepakati antara pengadu dan teradu untuk melakukan sidang mediasi, yang dalam hal ini merupakan agenda pembacaan jawaban dari teradu. Kepada teradu, kami silakan untuk membacakan jawabannya. Terima kasih Yang Mulia BPSK. Yang kami hormati. Perkenalkan kami membacakan jawaban kami. Adapun jawaban kami atas pengaduan daripada pengadu yakni sebagai berikut. Yang pertama, perlu kami sampaikan adalah memang benar kami sebagai teradu dan pengadu telah melakukan perjanjian jual beli tanah beserta bangunan dengan kesepakatan pemilihan rumah dengan harga 170 juta, satu lantai, tipe 36, dengan fasilitas 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, carport, dan taman. Dan kami benar menggunakan sistem freelance dengan promo menarik diantaranya free BPHTB dan AJB dengan pembayaran lunas, serta untuk serah terima kunci 1 tahun setelah pelunasan. Yang kedua, pada dasarnya yang perlu diperhatikan, kami tidak bermaksud melakukan perbuatan wan prestasi, sebagaimana yang dimaksudkan pengadu dalam surat aduannya dengan tidak menyelesaikan rumah yang sudah dibayar lunas oleh pihak pengadu secara tepat waktu. Termasuk di dalamnya juga terkait pengurusan BPHTB dan AJB. Yang ketiga, selanjutnya yang perlu dijelaskan di sini pula, yakni pada bulan Juni 2019, akuntan kami telah membawa kabur uang perusahaan sebesar 1 miliar, sehingga perusahaan kami tidak mempunyai biaya lagi untuk melanjutkan pembangunan dan pengurusan surat-suratnya kepada pengadu. Keempat, kami juga mengakui bahwa benar selama pihak pengadu telah menanyakan berkali-kali mengenai pembangunan dan surat-surat kepada kami, dan saat itu kami berjanji akan secepatnya menyelesaikan kewajiban kami tersebut, namun kami membutuhkan waktu. Dan yang kelima, setahun berjalan hingga tiba saatnya, sampai batas waktu perjanjian setelah terima kunci, kami belum menemukan akuntan kami, sehingga kami pasrah atas tindakan yang dilakukan oleh pengadu. Demikian jawaban kami yang terhormat Majelis Sidang Mediasi BPSK Kota Malang. Baik, terima kasih pihak teradu. Silakan anggota Majelis 1, kami persilakan jika ada yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Saya ingin terlebih dahulu menerangkan tanggapan pengadu atas dalil-dalil teradu sebagai jawaban dari surat aduan yang telah diadukan kepada kami tersebut. Silakan pengadu. Terima kasih Majelis BPSK yang kami muliakan. Perkenankan kami menanggapi beberapa jawaban dari teradu tadi.
Pada dasarnya, kami menolak alasan-alasan yang disampaikan oleh pihak teradu yang tadi telah disampaikan. Hal tersebut karena dalam hal ini, kami juga telah memberikan waktu hingga tanggal jatuh tempo di mana teradu memiliki kewajibannya untuk menyerahkan kunci rumah yang semestinya harus sudah diberikan kepada kami. Dalam hal ini, kami juga tidak menerima bukti setoran BPHTB dan AJB sebagaimana yang telah diperjanjikan di awal. Pihak teradu juga tidak pernah sama sekali melibatkan kami dalam pengurusan BPHTB dan juga AJB tersebut. Dengan demikian, kami menolak seluruh alasan-alasan dari teradu. Bila memang demikian benar adanya bahwa akuntan dari perusahaan teradu memang membawa lari uang perusahaan tersebut, maka pihak developer kami tidak pernah diberi penjelasan dan juga tidak menerima bukti apapun. Demikian yang mulia majelis. Baik, terima kasih pengadu. Atas tanggapannya, saya kembalikan kepada Ketua Majelis. Terima kasih. Dari penjelasan sebelumnya, mungkin dari anggota Majelis 2 ada yang mau ditambahkan terlebih dahulu sebelum saya menengahi pangkal persoalan ini. Ada Pak Hakim, terima kasih sebelumnya. Baik atas tanggapan pengadu yang telah disampaikan, kiranya perlu ditanggapi oleh pihak teradu. Kami persilakan. Baik, terima kasih majelis yang kami hormati. Pada dasarnya alasan-alasan kami sudah kami sampaikan ke semuanya sebagaimana kami jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, kami juga telah menyiapkan saksi kami yang kiranya nanti dapat memberikan keterangan yang diperlukan. Terima kasih majelis yang kami hormati. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kami kembalikan kembali ke Ketua Majelis. Baik, setelah kita mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, selanjutnya kami persilakan kepada para pihak untuk menghadirkan para saksi. Kepada yang bertugas saya persilakan. Silakan kepada para saksi untuk menyerahkan KTP-nya kepada petugas dan petugas menyerahkan kepada majelis dan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada petugas dipersilakan. Dan untuk sumpah dituntun oleh anggota majelis 2. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Untuk saksi pengadu, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan menerangkan. Bahwa saya akan menerangkan. Dengan sebenarnya. Dengan sebenarnya. Dan tiada lain. Dan tiada lain. Dari yang sebenarnya. Dari yang sebenarnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Berikutnya yaitu saksi teradu. Saksi teradu, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan menerangkan. Bahwa saya akan menerangkan. Dengan sebenarnya. Dengan sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih untuk saudara teradu. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih kepada para saksi. Silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Saksi yang hadir pada sidang mediasi ini dari pihak teradu membawa saksi bernama Tanama Kevin dan pihak mengadu dengan saksi atas nama Elizabeth Yuyun. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saksi dari pihak pengadu. Mohon untuk menjawab dengan jelas dan rinci. Apakah benar saudari saksi mengetahui bahwa telah terjadi transaksi jual beli tanah beserta bangunan oleh pengadu dan teradu? Terima kasih yang mulia Majelis BPSK. Benar bahwa kedua belah pihak telah melakukan transaksi jual beli dan kebetulan saya adalah calon istri dari pengadu, kemudian melakukan transaksi jual beli tersebut sebagai kado pernikahan kami. Terima kasih yang majelis. Baik, cukup jelas saya rasa keterangan yang diperlukan. Selanjutnya kepada saksi teradu, silakan jawaban pertanyaan saya dengan jelas dan rinci. Apakah benar saudari saksi mengetahui bahwa telah terjadi transaksi jual beli tanah beserta bangunan oleh pengadu dan teradu? Terima kasih majelis yang saya hormati. Ya, benar saya mengetahuinya. Baik,
Terima kasih. Saya rasa saudara sudah mengetahui mengapa dipanggil untuk dimintai keterangan dalam sidang mediasi ini. Sehingga langsung saja kepada pokok persoalannya. Apakah saudara mengetahui bahwa ada pihak akuntan di perusahaan atau developer teradu yang kabur dari pekerjaannya dalam beberapa bulan ini? Ya, saya mengetahui. Akuntan tersebut bernama Profesor Eno. Kami tidak pernah melihatnya lagi bekerja setelah terakhir terlihat saat menerima setoran pembayaran uang dari perusahaan tahun-tahun lalu, tepatnya setelah adanya transaksi antara pihak pengadu dan pihak teradu. Saya menduga bahwa uang tersebut dibawa lari oleh yang bersangkutan. Hal tersebut karena saya sempat melihat yang bersangkutan sedang memperoleh sejumlah uang yang setidaknya dari rekening perusahaan untuk kemudian seharusnya dipergunakan sebagai dana pembelian keperluan pembangunan rumah. Apakah saudara mengetahui mengenai sejumlah uang tersebut? Mohon maaf, saya tidak mengetahui sama sekali mengenai minimal jumlah uang yang dibawa lari oleh akuntan tersebut. Namun dalam sistem akuntabilitas, kami menggunakan bayaran via transfer melalui rekening perusahaan. Baik, terima kasih dari saya. Terima kasih kepada para saksi yang telah memberikan keterangan. Dari keterangan para pihak ini dapat disimpulkan bahwa duduk perkaranya telah jelas demikian dan semua telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga kami menawarkan kepada para pihak untuk dapat bernambai. Dan selanjutnya, kiranya dapat menegosiasikan untuk mencapai kesepakatan para pihak. Selanjutnya, saya menawarkan kepada para pihak untuk menentukan sikap dari kesimpulan yang dapat diambil. Kami mulai dari pengadu. Jika ingin ada yang disampaikan, kami persilakan. Terima kasih majelis yang saya hormati. Pada dasarnya saya masih merasa belum puas baik dari pernyataan teradu maupun saksi teradu. Saya memerlukan bukti yang lebih meyakinkan saya bahwa memang demikian yang terjadi. Hingga saat ini saya masih berpegang teguh bahwa saya merasa ada etikat tidak baik dari pihak teradu sehingga tidak melaksanakan kewajibannya. Sekian majelis yang terhormat. Baik, selanjutnya kepada teradu, kami beri kesempatan memberikan pendapatnya. Terima kasih majelis yang terhormat. Pada dasarnya kami telah memberikan alasan-alasan kami dengan sebenar-benarnya, sebagaimana juga dari keterangan saksi kami. Namun, memang jika pengadu tidak menerima alasan kami bersedia membawakan alat bukti yang diperlukan. Terima kasih majelis yang terhormat. Baik, berdasarkan keterangan para pihak yang kami cermati, kami telah sepakati bahwa akan dilakukan sidang kedua dengan agenda pembuktian dari pihak teradu sehingga diharapkan teradu dapat menyiapkan alat bukti yang diperlukan. Dan kemudian langsung dilakukan musyawarah para pihak dengan membawa saran dari masing-masing pihak. Dengan ini, sidang kami tutup akan dilanjutkan pada hari Selasa 4 Februari 2020 mendatang. Action. Sidang mediasi dengan register perkara nomor 23. Tunggu. Enggak, ini tah, enggak. Action. Sidang mediasi dengan register perkara nomor 23/BPSK/2/2020 yang mempertemukan pengadu atas nama Syarul Gunawan dengan teradu pihak Menara Properti yang diwakili direkturnya atas nama Insinyur Budi Santoso, Sarjana Ekonomi, dengan agenda pembuktian dari pihak teradu serta musyawarah para pihak dengan membawa saran dari masing-masing pihak. Selasa, 4 Februari 2020, segera dimulai. Para pihak silakan menempati tempat yang telah disediakan. Majelis BPSK memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin, saya persilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang mediasi dengan register perkara nomor 23/SID/BPSK/2/2020 yang mempertemukan pengadu atas nama Syarul Gunawan dengan teradu pihak Menara Properti yang diwakili direkturnya atas nama Insinyur Budi Santoso, Sarjana Ekonomi, dengan agenda pembuktian dari pihak teradu serta musyawarah para pihak dengan membawa saran dari masing-masing pihak. Selasa 4 Februari 2020 kita mulai. Baik,
kepada teradu, apakah telah menyiapkan alat bukti yang diperlukan? Terima kasih majelis yang terhormat. Sudah majelis yang terhormat. Saya membawa beberapa alat bukti kiranya diperlukan untuk membuktikan dalil-dalil kami sebelumnya. Berikut kami membawa bukti dokumen database karyawan perusahaan kami, data diri akuntan yang membawa kabur sejumlah uang milik perusahaan, presensi kerja para karyawan, print transaksi keuangan kami dari Bank BCA, serta kami juga membawa dokumen-dokumen perusahaan kami yang diperlukan berikut lampir audit keuangan kami. Baik, terima kasih kepada pihak teradu. Silakan menyerahkan alat buktinya kepada petugas dan dapat menyerahkan kepada majelis. Petugas menyerahkan alat bukti pada majelis. Baik, selanjutnya pihak pengadu dapat maju ke depan untuk mengecek seluruh alat bukti dari teradu. Baik, bagaimana pihak pengadu? Terima kasih majelis yang saya hormati. Saya rasa bukti tersebut sudah jelas dan telah membuktikan bahwa kejadian akuntan yang membawa lari uang milik perusahaan tersebut memang benar adanya. Baik, saya rasa sudah cukup untuk agenda pembuktian ini dan kita lanjutkan agenda selanjutnya, yakni mempersilahkan kepada para pihak untuk bermusyawarah untuk menentukan sikap dan mencapai kesepakatan sebagai jalan keluar permasalahan ini. Mohon izin majelis BPSK yang terhormat, saya merasa keberatan jika harus terus melanjutkan kesepakatan jual beli pada perjanjian di awal dengan teradu. Hal ini karena saya juga telah memberikan waktu sedemikian lamanya. Saya juga khawatir kewajiban teradu tidak dilaksanakan lagi seperti dahulu, sehingga saya hanya ingin uang saya dikembalikan saja 100%, sejumlah 170 juta. Karena saya juga akan membutuhkan uang tersebut untuk biaya pernikahan saya. Baik, bagaimanakah pihak teradu? Baik, bila demikian kami setuju saja yang mulia. Namun, perkenakan kami untuk memberikan kami kesepakatan dalam mekanisme pelunasannya dilakukan secara bertahap. Baik, saya mengusulkan bagaimana dilakukan sebanyak 3 kali. Kiranya itu dirasa cukup dan juga telah memberi kelonggaran. Baik, bagaimana pihak teradu? Baik, kami setuju untuk melakukan pelunasannya sebanyak 3 kali setiap bulan. Untuk tanggalnya, dapat kami transfer kepada rekening pengadu setiap tanggal 10 terhitung sejak bulan Februari 2020 ini. Baik, bagaimana pihak pengadu? Baik, saya setuju, tidak masalah bila demikian. Namun dalam hal ini, jika ditemukan kembali fakta bahwa teradu melakukan perbuatan non prestasi yang menyalahi ketentuan kesepakatan ini, atau telat dalam melakukan kewajibannya, maka kami mengusulkan adanya denda sebesar 10% dari total keseluruhan pembayaran rumah yang tadinya 170 juta, maka denda 10% sebesar 17 juta, sehingga totalnya 187 juta. Baik, saya rasa itu bukanlah suatu hal yang berlebihan dan perlu untuk dijadikan kesepakatan. Baik, bagaimana pihak teradu? Apakah sepakat? Baik, kami sepakat majelis terhormat. Baik, apakah kedua belah pihak ada yang mau ditambahkan atau disampaikan lagi? Tidak ada majelis yang terhormat. Baik, bila demikian, maka musyawarah ini kami rasa cukup dan kami simpulkan bahwa para pihak telah mencapai kesepakatannya dalam penyelesaian perkara ini. Selanjutnya, kita akan rehat sejenak untuk memberikan kepada majelis BPSK beserta para petugas untuk menyusun putusan dari berita acara yang telah disusun panitera. Dengan demikian, sidang kami pending 2 kali 15 menit akan dilanjutkan kemudian dengan agenda pembacaan putusan. Sidang mediasi dengan register perkara nomor 23/SID BPSK /2/2020 yang mempertemukan pengadu atas nama Syarul Gunawan dengan teradu pihak Manara Properti yang diwakili direkturnya atas nama Insinyur Budi Santoso, Sarjana Ekonomi, dengan agenda pembacaan putusan Selasa 4 Februari 2020 segera dimulai. Para pihak silakan menempati tempat yang telah disediakan. Majelis BPSK memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin, saya persilakan duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang mediasi dengan register perkara nomor 23 garis miring SID BPSK garis miring 2 garis miring 2020 yang mempertemukan pengadu atas nama Syahrul Gunawan dengan teradu pihak Menara Properti yang diwakili direkturnya atas nama Insinyur Budi Santoso, Sarjana Ekonomi, dengan agenda pembacaan putusan Selasa 4 Februari 2020. Kita mulai. Kepada para pihak harap mendengarkan dengan seksama putusan yang dibacakan. Putusan nomor 60 garis miring PBPSK garis miring 2 garis miring 2020 tanggal 4 Februari 2020, Majelis BPSK Kota Malang yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Antara Syahrul Gunawan beralamat di Jalan Cempaka nomor 10, Wirogunan, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan adalah sebagai pengadu, melawan Menara Properti yang diwakili oleh Insinyur Budi Santoso, Sarjana Ekonomi, selaku direktur, beralamat kantor di Jalan Erlangga, nomor 55, Purworejo, Kota Pasuruan adalah sebagai teradu. Setelah membaca surat-surat dalam sengketa konsumen mendengar keterangan dari pihak pengadu dan teradu, menilai bukti-bukti tentang duduknya perkara, bahwa pengadu dengan surat pengaduan tertanggal 20 Januari 2020 yang terdaftar di Sekretariat BPSK dengan nomor 55 garis miring FP BPSK garis miring 1 garis miring 2020 telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa pengadu telah mengadukan adanya suatu pelanggaran perlindungan konsumen terhadapnya. 2. Bahwa telah terjadi negosiasi jual beli rumah antara teradu selaku pihak developer dengan pengadu selaku pihak konsumen pada tanggal 14 Januari 2019. 3. Bahwa kesepakatan harga rumah tersebut senilai 170 juta rupiah dengan spesifikasi yakni rumah satu lantai tipe 36 dengan fasilitas 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, carport, dan taman. Keempat, bahwa karena developer tersebut menggunakan sistem freelance dengan promo menarik diantaranya free BPHTB dan AJB dengan pembayaran lunas, maka serah terima kunci ditetapkan 1 tahun setelah pelunasan. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 telah terjadi transaksi jual beli antara pengadu dan teradu, di mana pengadu telah melunasi seluruh biaya yang ditetapkan sebesar 170 juta rupiah dengan kesepakatan yang ditetapkan sebelumnya. Keenam, bahwa 1 tahun berjalan, pengadu merasakan suatu kejanggalan di mana pengadu tidak menerima kunci yang dijanjikan oleh teradu. Dalam hal ini, pengadu juga tidak menerima bukti setoran BPHTB dan AJB, bahkan selama 1 tahun setelah pelunasan. Pengadu tidak pernah dilibatkan dalam pengurusan BPHTB maupun AJB. 7. Bahwa atas adanya kejanggalan tersebut, pengadu berinisiatif untuk pergi ke lokasi perumahan. Namun, yang didapati hanya bangunan yang belum jadi. 8. Bahwa atas kejadian tersebut, setelah dikonfirmasi oleh pihak teradu, pengadu hanya mendapat janji-janji yang tidak pernah ditepati. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah hadir dan memilih proses penyelesaian secara mediasi. Bahwa terhadap pengaduan pengadu, pihak teradu telah memberikan konfirmasinya sebagai berikut. Pertama, pihak teradu pada dasarnya tidak bermaksud melakukan perbuatan manifestasi dengan tidak menyelesaikan rumah yang sudah dibayar lunas oleh pihak pengadu secara tepat waktu, termasuk di dalamnya juga terkait pengurusan BPHTB dan AJB. 2. Teradu menjelaskan bahwa pada bulan Juni 2019, akuntannya telah membawa kabur uang perusahaan sebesar 1 miliar rupiah, sehingga perusahaan tidak mempunyai biaya lagi untuk melanjutkan pembangunan dan pengurusan surat-suratnya. Bahwa selama pengadu menanyakan berkali-kali mengenai pembangunan dan surat-suratnya, pihak teradu hanya bisa memberikan janji dengan berusaha mencari akuntannya untuk meminta pertanggungjawaban. Tetapi, sampai batas waktu perjanjian serah terima kunci, pihak teradu belum menemukan akuntannya, sehingga pihak teradu pasrah atas tindakan yang dilakukan pengadu. 4. Bahwa pada sidang kedua, pihak teradu telah membawa sejumlah alat bukti dan bisa membuktikan bahwa benar akuntannya telah membawa kabur sejumlah uang di perusahaan senilai 1 miliar rupiah.
menimbang, dan seterusnya, mengingat, dan seterusnya, memutuskan. 1. Para pihak, yaitu pengadu dan teradu, sepakat untuk menyelesaikan perkara ini melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK dengan cara mediasi. 2. Pihak pengadu dan teradu mencapai kesepakatan untuk 1. Membebankan kewajiban kepada teradu untuk melakukan pengembalian uang sebesar 100%, yakni 170 juta rupiah kepada pengadu. 2. Pengembalian sebagaimana disebutkan di atas dilakukan secara bertahap sebanyak 3 kali, setiap bulan pada tanggal 10 terhitung sejak bulan Februari 2020, melalui transfer kepada rekening pengadu. 3. Apabila dalam hal ini ditemukan fakta bahwa teradu melakukan perbuatan wan prestasi atau menyalahi ketentuan kesepakatan ini, atau telat dalam melakukan kewajibannya, yaitu melakukan pembayaran, maka teradu akan dikenakan denda sebesar 10% dari total pembayaran rumah, yaitu denda sebesar 17 juta rupiah. Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis BPSK pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 oleh kami, Ade Cakra Laksana, SHMH, sebagai Ketua Majelis, Sutiadi Wijaya, Sarjana Ekonomi, dan Lisa Ambarwati, Sarjana Ekonomi, masing-masing sebagai anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan terbuka untuk umum. Dibantu Vera Marlianta, SH, sebagai panitera, dan dihadiri oleh pihak pengadu dan teradu. Ditandatangani oleh Ketua Majelis Ade Cakra Laksana, SHMH, anggota Majelis 1, Sutiadi Wijaya, Sarjana Ekonomi, anggota Majelis 2, Lisa Ambarwati, Sarjana Ekonomi, panitera Vera Marlianta, Sarjana Hukum. Baik, demikian putusan tersebut telah kami bacakan sebagai suatu ketetapan yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Apakah sudah jelas dan ada yang mau disampaikan lagi oleh para pihak? Cukup Majelis BPSK yang terhormat. Baik, dengan demikian agenda pembacaan putusan telah selesai. Terima kasih kepada para pihak yang telah menghadiri beberapa agenda sidang yang dilaksanakan. Dengan ini, sidang mediasi dengan register perkara nomor 23/STIP/BPSK/2/2020 yang mempertemukan pengadu atas nama Syahrul Gunawan dengan teradu pihak Menara Properti yang diwakili oleh atas nama Insinyur Budi Santoso selaku direktur dinyatakan selesai dan ditutup. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada para pihak untuk berjabat tangan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan.